kita akan coba bahas lebih simpel lagi gitu ya, tapi lebih global juga dan lebih simpel juga bahwa bagaimana sih sebenarnya kami ini menjaga kepuasan pelanggan kami gitu ya. Kalau saya padatkan gitu ya, sebenarnya kalau teori kepuasan pelanggan itu banyak sekali bisa dicari lah gitu ya. Ada di kalau kita googling gitu ya mengenai customer satisfaction, kepuasan pelanggan itu akan keluar banyak indikator-indikatornya. Nah, cuman kalau dari kami kita coba simpulkan gitu ya. Sebenarnya untuk menjaga customer kami itu ya kurang lebih singkatnya yang 4 ini gitu. Yang pertama adalah produk. Gitu. Bagaimana produk kita itu memuaskan gitu ya. Bagaimana kita berinovasi, tadi seperti dijelaskan oleh Gloria juga oleh Pak Erik, bahwa inovasi itu harus terus berkelanjutan gitu ya, jadi tidak bisa berhenti gitu, tapi harus terus berkelanjutan, bahkan akan terjadi di tengah-tengah itu ada renovasi seperti apa gitu, yang memang itu memuaskan dari sisi pelanggan itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah valuable, artinya produk kita itu bernilai, bukan berarti bahwa harga yang murah itu baik, harga yang mahal itu juga baik, bukan seperti itu, tapi bagaimana konsumen kita melihat bahwa produk kita itu bernilai buat mereka gitu, atau bahkan istilahnya bisa dibilang bagaimana jadi value for money untuk mereka seperti itu. Kemudian juga tadi Pak Eri juga menyatakan bahwa bagaimana sih kita itu dicapai produk kita itu disentuh oleh konsumer kita itu lebih mudah gitu, jadi tidak mempersulit, bahkan dia diam pun itu produk ibaratnya datang gitu kan ke kita gitu, ke konsumen kita seperti itu. Jadi di sini kita pilihnya adalah availability-nya seperti apa nih, ketersediaannya bagaimana. Mungkin era dulu orang harus mencari ke warung gitu ya, ke supermarket atau kemana-mana, tapi di era sekarang kita bisa cukup dengan tombol atau dengan pencet jempol segala macam, produk bisa nyampe melalui e-commerce. Kemudian keempat adalah service excellent. Service ini tidak hanya bicara dari perbaikan dari produk itu sendiri gitu ya, tetapi juga dari sisi banyak hal gitu ya. Tadi juga Gloria sudah menjelaskan gitu ya, bisa jadi bagaimana nih produk ini sampai ke customer kita gitu ya. Seperti misalkan bagaimana hubungan kita dengan distributor, bagaimana distributor itu menyiapkan ke grosir, apakah waktunya cepat atau tidak gitu ya. Kemudian dari sisi customer service kami juga bagaimana menghandle komplain-komplain yang datang. Gitu. Misalkan ada komplain dari distributor kita, ada komplain dari grosir kita, ada komplain juga dari sisi customer kita, seperti apa yang harus kita hadapi. Nah, bicara mengenai produk, mungkin kita akan kupas satu-satu. Kita dijelaskan juga tadi dari Pak Erik maupun Bu Gloria bahwa tentunya yang pertama yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mendengar gitu ya, mendengar konsumen kita tuh maunya apa nih sebenarnya gitu ya. Mungkin kalau dulu marketing 1.0 kita bicara product driven ya, kita yang digiling gitu ya, produk kita tuh bagus, produk kita tuh nomor 1 segala macam. Tetapi di era sekarang gitu sampai ke marketing 3.0 gitu, kita harus dengerin nih sebenarnya mereka tuh maunya apa sih sebenarnya. Nah, kami di Adam Sari khususnya kita mendengar gitu ya. Kita udah ada launch dari tahun udah 34 tahun yang lalu lah gitu ya. Dan kita baru berinovasi di tahun 2012 gitu ya. Nanti ada sedikit penjelasan kok bisa selama itu ya, memang kita baru menemukan bahwa inilah kebutuhan konsumen saat ini gitu, dan itu akan terus berubah-ubah. Nah, kita punya tim sendiri, kita punya marketing sendiri untuk mendengarkan apa sih maunya konsumen seperti itu. Sehingga dari consumer insight itu kita bisa tahu need dan end-nya dari si konsumen. Sehingga kita bisa melakukan inovasi seperti apa gitu, dan akhirnya Adem Sari berkembang seperti sekarang ini dengan banyak varian yang tadinya hanya produk yang dikemas dalam bentuk saset gitu ya. Sekarang bisa berkembang dalam banyak kemasan. Kemudian dari inovasi itu kita tentunya akan melahirkan apa sih yang mau ditambahkan gitu, nilai apa sih yang ditambahkan dari si produk ini gitu, sehingga ini bisa memenuhi kepuasan pelanggan itu sendiri. Itu apakah targetnya kita perluas, target segmennya mungkin dulu hanya orang-orang yang hanya maunya menyeduh gitu ya. Sekarang kita pilih target yang mungkin orangnya lebih manja, ingin langsung minum gitu ya, ready to drink. Kemudian yang lain mungkin dulunya maunya yang bersoda, sekarang tidak bersoda, atau maunya tanpa rasa, yaitu selalu kita temukan dari consumer insight yang kita dapat. Nah, dari situlah kita akan launch produk yang memang harapan kita adalah memuaskan dari pelanggan kita. Nah, ini juga kita lihat ada beberapa data gitu ya, bahwa tren dari food and beverage itu sekarang mulai berubah nih gitu, benar-benar berubah, dan memang kita tanggapi serius nih gitu tren yang terjadi saat ini. Nah, apa sih sebenarnya tren yang terjadi yang akan membuat ini bisa memuaskan pelanggan kita? Salah satunya adalah orang tuh sekarang mulai sadar gitu bahwa bahan-bahan yang dibuat dari tanaman-tanaman alami gitu ya, itu tentunya lebih baik dan akan memuaskan dari sisi konsumen. Nah, ini juga akan menambah valuable dari produk kita itu sendiri. Kemudian yang kedua,
adakah gitu ya ingredient atau komposisi yang membuat badan kita nih setelah COVID ini kita akan sangat peduli sama immunity gitu ya. Jadi apa sih yang membuat kita menjadi kuat nih, daya tahan tubuh kita jadi kuat gitu. Kemudian yang ketiga juga mereka concern dirasa. Mereka tuh sangat pingin banget untuk sesuatu yang dirasa. Jadi rasa yang lebih home tasty lah gitu ya. Jadi ya ini inget banget buatan minuman buatan ibu saya atau seperti apa, atau mungkin oh ini pernah saya coba ini di restoran enak banget gitu minuman seperti ini gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang keempat tentunya transparansi bahwa ini benar-benar nih bahwa produk ini dibuat dari tanaman yang memang terpercaya ya sesuai dengan fungsinya atau kurang lebih seperti itu. Nah, dari produk itu sendiri kita bicara mengenai inovasi gitu. Jadi kalau kita lihat dari Adem Sari di perjalanannya kita sempat berhenti cukup lama gitu ya. Jadi kok kita nggak ada inovasi nih dari 94 tiba-tiba ada inovasi dari 12. Emang itu cukup lama karena memang dari kami sendiri nih banyak sekali customer insight yang kita kumpulkan gitu ya, dan mulai berkembang setelah era 2012 gitu ya. Jadi itu pun tidak berhenti. Contoh misalkan di Adem Sari Sunset sendiri, kita sudah berganti-ganti kemasan hanya lebih ingin supaya menggoda mata para konsumen kita gitu. Oke, ini Adem Sari ini sekarang lebih baru, lebih fresh gitu ya. Dulu mungkin diaduk, mungkin ada yang ingat iklan yang dulu diaduk 18 kali, tapi kita lakukan inovasi dan renovasi sehingga kita cukup sekarang tanpa diaduk gitu ya. Jadi cukup dituang dengan es batu, udah larut kurang lebih seperti itu dan bisa dinikmati langsung, lebih memudahkan. Kemudian kita juga ciptakan kaleng. Kaleng pun kita berinovasi lagi nih, dari mulai warnanya hijau gelap gitu ya, kemudian kita rubah mulai bling karena mungkin sekarang orang lebih senang nih lihat yang bling atau yang terang-terang ya. Itu kita juga berganti-ganti kemasan lebih ke arah untuk memuaskan pelanggan juga gitu. Jadi orang mulai tertarik nih, oh ternyata nih segar banget ya lihat Adem Sari Cinggu ini gitu ya. Jadi baru dilihat aja udah menyegarkan gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan itu terus berlangsung sampai 2020 kita juga membuat gebrakan bagaimana ya kita membuat Adem Sari air sejuk yang memang ini sebenarnya menjadi pertanyaan nih, sempat juga jadi trending topik di 2020 karena orang mengira ini ada rasanya gitu. Padahal ini sebenarnya Adem Sari larutan yang memang kita buatkan untuk tidak ada rasanya. Sebenarnya memang benar-benar seperti air mineral, tapi memang bisa mengademkan tubuh kita gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, dan di tahun ini gitu ya, ini kita juga menemukan insight gitu ya di 2021 bahwa setelah COVID ini banyak sekali kebutuhan orang seperti tadi ya, tren tadi bahwa orang butuh sesuatu yang bahan bakunya itu terpercaya gitu ya. Jadi sesuatu yang memang terhadap imun ini jadi booster imunnya lebih tinggi gitu ya. Jadi kita akhirnya meluncing salah satu produk yang memang harapan kami adalah selain menambah omset kami gitu ya, tapi juga bisa memuaskan nih pelanggan. Apalagi sih yang dari Adem Sari dari udah 2 tahun ini nggak launching gitu ya. Nah kita launching tahun ini kita namakan dengan Adem Sari Madu Lemon Tea. Nah ini juga bagian dari tadi bagaimana memuaskan customer kami gitu ya, bahwa oh gimana sih kita ingin tahu ada minuman gitu ya dikemas dalam botol tapi rasanya itu seperti buatan ibu kita sendiri gitu ya, terbuat dari madu, lemon dan teh gitu ya. Ini jadinya seperti apa? Nah jadinya seperti ini gitu ya. Jadinya kita akhirnya launching Adem Sari Madu Lemon Tea gitu yang harapannya bisa memuaskan customer kita. Itu dari sisi produk. Kemudian bagaimana dari sisi valuable gitu. Nah ini sebenarnya kalau bicara bernilai gitu, dari kami sendiri kita selalu ingin bahwa Adem Sari ini disajikan kepada konsumen yang memang konsumen-konsumen yang mengharapkan nilai yang lebih gitu ya, tidak hanya yang biasa-biasa. Kami kalau dibilang harganya lebih murah dari kompetitor tentu tidak gitu ya, karena biasanya orang kalau ditanya apa sih kepuasan Anda gitu, oh harganya lebih murah. Tapi kami ini tidak bisa diadu seperti itu, tapi kami lebih ke arah bahwa ini kami hadir dengan produk yang memang bernilai, punya banyak manfaat, dibuat dari semua bahan-bahan alami, rasanya kita coba untuk bisa seperti rasa buatan ibu sendiri gitu ya, buatan di rumah sendiri seperti apa gitu, dan memang mudah sekali untuk didapat gitu. Mau lari ke warung depan, mungkin Bapak Ibu bisa cek gitu ya, ke warung depan pasti untuk Adem Sari saset itu gampang sekali gitu ya. Kemudian ada Adem Sari kaleng juga gampang sekali gitu. Mau kita beli online juga kita udah punya official store-nya gitu ya, di semua e-commerce kita juga ada. Jadi kita mau sisi penilainya itu bukan lebih dari harga ya, atau harga yang lebih murah atau apa, tapi lebih ke arah unique selling point kita yang lebih bagus, kurang lebih seperti itu. Nah ini dari sisi yang valuable tadi gitu ya. Jadi Bapak Ibu boleh cek kenapa sih kami memilih bahan-bahan yang memang
segini banyaknya karena memang itulah cara kami untuk memuaskan pelanggan kami, kurang lebih seperti itu. Nah, dari sisi availability dan visibility ini juga salah satu faktor penting untuk kepuasan pelanggan, karena tentunya seberapapun besar budget iklan kita, seberapapun besar trending kita atau virality kita gitu ya, tapi ujung-ujungnya konsumen itu saat mau beli tapi susah ditemukan, nah itu juga akan menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sehingga disinilah menjadi faktor penting bahwa kepuasan pelanggan itu juga harus dijaga dari sisi availability maupun visibility-nya. Salah satunya ya tentunya kalau di Indonesia warung itu menjadi nomor satu gitu ya. Jadi apalah artinya produk kita ketika kita mau bilang iklan seluas apapun tapi produk kita belum ada di warung, bahkan warung-warung rombong misalkan, menurut saya sih itu menjadi kurang pas gitu ya untuk memuaskan konsumen dari semua kalangan ya, karena Adem Sari ini hadir dari kalangan menengah bawah sampai menengah atas nih gitu ya, dengan pilihan mereka masing-masing dan kekuatan ekonomi mereka masing-masing gitu ya. Nah, kemudian minimarket tentu saja kita akan selalu hadir, bahkan produk baru yang terbaru kami juga kita harus yakinkan bahwa ke semua minimarket tuh harus mau ambil gitu Adem Sari yang baru ini, karena memang ini sesuai dengan era masa kini yang dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Oke, begitupun grosir, toko obat maupun Horeca ini juga kita harapkan semua varian kita tuh bisa masuk ke semua channel-channel ini. Nah, bahkan di era kemarin COVID gitu ya, karena memang orang tidak berani ke warung, ke minimarket, kita juga coba kerjasama dengan e-commerce untuk melakukan layanan antar gitu ya. Jadi customer service kita kemarin sempat melayani konsumen-konsumen untuk melakukan pembelian di e-commerce tertentu, dan juga dari pengiriman langsung melalui grosir-grosir kita, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang keempat tadi, poin yang keempat tadi, di situ ada service excellence gitu. Jadi tentunya yang tadi saya terangkan ya sebelumnya itu, ini tidak akan berhasil ya kalau tidak ada kerjasama dari semua pihaknya. Salah satunya distributor kita gitu ya. Jadi Adem Sari ini didistribusikan oleh multi distributor. Jadi dari semua area itu kita punya distributor masing-masing, dan mereka berperan penting untuk membantu servis kita terhadap grosir-grosir maupun warung-warung gitu ya. Dan kita juga punya komitmen bahwa 2x24 jam semua orderan atau semua PO itu harus terkirim gitu ya ke mereka, karena memang itulah yang dibutuhkan oleh konsumen, bahwa produk kita tuh harus selalu ada di warung dan di grosir ataupun di toko-toko yang memang disuplai oleh distributor kami. Kemudian dari sisi customer relation officer gitu. Nah, kita juga sesuai tadi dari Pak Erik bahwa sekarang tuh udah nggak zamannya lagi call gitu ya, atau by phone gitu. Jadi kebanyakan mereka itu menghubungi lewat WhatsApp. Nah, kita juga WhatsApp kita selalu on gitu ya 24 jam. Kemudian sosial media juga kita sangat bantu, dan memang era sekarang ini kebanyakan komplain itu masuk via sosial media maupun WhatsApp, betul sekali gitu ya. Jadi yang dijelaskan Pak Erik itu betul sekali. Jadi kita tuh banyak sekali menanggapi komplain-komplain melalui sosial media maupun dari WhatsApp. Gitu ya. Bahkan email tuh sekarang lebih jarang lah gitu, jarang masuk ada masukan atau keluhan melalui email. Nah, kemudian yang terakhir adalah tentunya dari tim NSC sendiri ya. Jadi ya NSC sendiri tuh semua pihak nih benar-benar menjadi agen dari service ini gitu ya. Jadi bagaimana memuaskan pelanggan. Tidak hanya dari tugas marketing atau tidak tugas dari public relationship ya, tapi dari semua tim, termasuk sales team, mereka juga membantu service ini menjadi lebih baik. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi 4 hal tadi kalau kita kembali, mungkin ini juga bisa diterapkan di UMKM, silakan, dan ini menurut saya sih rumusan yang paling simpel gitu. Jadi buatlah produk yang memang memuaskan konsumen kita gitu. Jadi silakan mau dibuka dengan marketing 1.0 yang cuma product driven, kemudian marketing 2.0 yang sudah mulai oke nih konsumen maunya apa gitu ya. Kemudian marketing 3.0 yang apa sih yang mereka ingin sebenarnya tapi mereka nggak sebutkan gitu ya. Itu silakan gali supaya menjadi bahan bahwa produk kita menjadi produk paling berkualitas gitu ya. Artinya konsumen kita gitu. Kita nggak perlu melihat kompetitor kita seperti apa, tapi lihatlah target kita apa, konsumen kita siapa gitu ya. Dan itulah yang kita buat gitu ya. Kita puaskan mereka gitu ya. Kompetitor mau dibuat harga lebih murah gitu ya, dibuat sebesar apa kemasannya gitu ya. Kita tidak perlu lihat, tapi yang perlu kita lihat adalah bagaimana konsumen itu puas terhadap produk kita. Kemudian yang kedua tadi valuable gitu ya. Jadi setelah kita buat produknya, pastikan itu menjadi produk yang bernilai.
kita promonya mau apa nih supaya produk ini dihargain bahwa ini benar-benar loh produk kita itu sesuai dengan yang dibutuhkan gitu. Jangan hanya kita buat produk bagus tapi ternyata promosinya itu ya nggak membuat orang menarik gitu ya, nggak membuat orang tertarik gitu. Dan orang nggak percaya nih bahwa produk ini bisa memberikan fungsi yang seperti kita harapkan. Nah, itu harus disampaikan sejelas mungkin supaya produk kita menjadi bernilai, kurang lebih seperti itu. Nah, yang ketiga yang paling penting adalah mau produknya bagus apapun gitu ya, fungsinya sekeren apapun gitu ya, itu menjadi tidak berarti ketika kita tidak bisa mendistribusikan itu atau tersedia di tempat di mana segmen kita cari gitu ya. Jadi kalau misalkan ini kan mass production mass distribution ya. Jadi ya kita harapannya semua di setiap warung, di setiap toko, di setiap supermarket itu ada gitu ya. Kita mau bikin produk sekeren apapun tapi nggak bisa mendistribusikan ya bagaimana memasarkan pelanggannya gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, yang terakhir adalah services yang excellent dari semua pihak gitu. Jadi dari tim analysis, tim distributor, agensi dan sebagainya itu akan membantu kami untuk menjadikan produk kami ini menjadi luar biasa.